Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan motor yang hendak mengikuti kontes di Kebumen tertimpa tenda roboh akibat angin kencang. Seorang siswi yang masih duduk di bangku SMP di Boyolali diperkosa hingga hamil oleh ayah dan kakek kandungnya. Mayat perempuan ditemukan di kolong ranjang di sebuah hotel di Kota Semarang. Diduga korban dibunuh karena ada luka pada leher. Pasangan calon gubernur Jawa Tengah nomor 1 Andika Hendi menyerap aspirasi buruh dengan belusukan ke pabrik rokok di Sragen. Salah satu aspirasi yang akan menjadi perhatian Andika Hendi adalah kekhawatiran para buruh rokok yang terancam kehilangan pekerjaan karena regulasi yang tidak berpihak pada buruh rokok. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor 1 Andika Perkasa didampingi istri disambut gembira para buruh rokok di Sragen. Andika sengaja belusukan ke para buruh untuk mengetahui keluh kesah mereka, sekaligus sebagai persiapan menjelang debat kedua Pilgub Jawa Tengah. Belusukan seperti ini dianggap relevan dengan tema debat kedua terkait pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan isu perubahan iklim. Andika berjanji kepada para buruh Jawa Tengah untuk memberikan perhatian serius terhadap kekhawatiran mereka akan kehilangan pekerjaan karena regulasi dirasa merugikan para buruh rokok. Andika bertekad untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat jika nanti terpilih agar nasib para buruh rokok tidak terkatung-katung. Aspirasi apa yang bisa ditangkap? Aspirasi itu mereka begitu khawatir ya, mereka akan kehilangan pekerjaan. Karena memang beberapa kondisi, termasuk regulasi yang memang tidak menguntungkan. Nah itulah, jadi saya bersyukur saya datang sehingga dapat curhatan seperti itu kan, jadi kita tahu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi ya. Karena kan kita juga harus membatasi diri pada kewenangan kita. Sementara calon wakil gubernur Hendra Prihadi menyapa kaum muda di sebuah kedai kopi di Karanganyar. Generasi muda dinilai sebagai aset besar untuk kemajuan Jawa Tengah. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen dan Karanganyar. Ya, pasangan Cagup Jateng nomor 2 Ahmad Lutfi Taci Yassin menargetkan kemenangan besar pada pencoblosan 27 November mendatang. Tim pakar meyakini dukungan koalisi gemuk Kim Plus bisa mengantar mantan Kapolda Jawa Tengah itu meraih kursi Jawa Tengah 1. Pasangan calon gubernur Jawa Tengah nomor 2 Ahmad Lutfi Taci Yassin mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto. Pasangan ini juga digadang-gadang didukung mantan Presiden Joko Widodo karena kedekatan Lutfi dengan Jokowi sudah dimulai dari Solo. Dukungan ini tidak heran karena pasangan ini diusung koalisi Kim Plus yang dikomandoi Partai Gerindra. Tim pakar menargetkan pasangan Lutfi Gus Yassin meraup suara lebih dari 60% dan memenangkan kontestasi perang bintang Pilgub Jawa Tengah. Keyakinan ini didasarkan pada dukungan yang diberikan koalisi gemuk 15 partai politik pendukung. Selain itu, sosok Lutfi dan Gus Yassin yang sudah dikenal masyarakat Jawa Tengah bisa mendongkrak suara kemenangan. Pak Lutfi kita berharap menang di atas 60%. Ya. Kenapa di atas 60%? Kita berharap karena pengusungnya Pak Lutfi kan 15 partai kan. Dan di mana nih partai-partai yang pengusung ada 8 partai parlemen di situ. Ya dari mulai Golkar, Gerindra, ada PKB, ya, ada P3, kemudian ada Nasdem, ada PAN, ya, P3, meskipun 2 PSI. Jadi lengkap sebenarnya. Tinggal bagaimana memberdayakan kekuatan yang ada di Parlemen Provinsi Jawa Tengah, ya, dengan memadukan kemauan dan kebersamaan antar relawan yang telah dibangun lama oleh Pak Lutfi. Ya. Selain dukungan partai, sinergi antara akar rumput dan relawan juga memberikan keyakinan akan kemenangan Lutfi Gus Yassin. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.
Debat Pilkada Brebes yang seharusnya panas berubah menjadi dialog karena pilkada hanya diikuti satu pasangan calon melawan kotak kosong. Wakil Bupati Kabupaten Brebes tahun 2024. Debat paslon Bupati dan Wakil Bupati Brebes berubah menjadi panggung tunggal bagi pasangan Mita Wurja Jumat pekan lalu. Mereka menjadi satu-satunya pasangan pada Pilkada Brebes 2024 melawan kotak kosong. Debat yang dibayangkan panas dan menggigit berubah menjadi dialog dengan panelis karena tidak ada lawan. Pasangan ini menyampaikan kembali visi dan misi, diantaranya agenda perbaikan jalan sepanjang 300 km dan subsidi pupuk untuk para petani. Dengan tagline Brebes Beres, pasangan yang diusung 11 parpol juga akan menuntaskan masalah gizi buruk, kemiskinan ekstrim, dan juga masalah pendidikan. Yang nantinya masyarakat Brebes yang tidak mampu bisa mengenyam pendidikan tinggi akan kami bantu beasiswa sampai selesai. Karena tidak ada lawan, KPU Brebes hanya menggelar sekali agenda debat, lalu langsung menuju pencoblosan 27 November mendatang. Harapan kita mereka bisa hadir datang ke TPS seperti pantun yang saya sampaikan tadi. Jangan lupa Rabu tanggal 27 November 2024 datang ke TPS. Bu, tahapan selanjutnya apa selain ini, Bu? Tahapan selanjutnya kita ini pemilihan. Bu pernah sebanyak satu kali aja ya? Iya, sekali saja. Pasangan calon Mita Wurja diusung 11 partai politik, 9 diantaranya memiliki kursi di DPRD Brebes, yakni PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, Nasdem, Golkar, P3, PKS, PAN, dan Demokrat. Sedangkan 2 parpol non-parlemen, yakni Perindo dan Partai Buruh. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Ratusan surat suara untuk Pilgub Jawa Tengah dan Pilwalkot Solo ditemukan rusak. Kerusakan rata-rata karena ada titik atau noda tinta dan gambar berbayang. Terdata ada 415 surat suara Pilgub Jateng dan 827 surat suara Pilwalkot Solo yang rusak. Surat suara rusak ditemukan selama proses sortir dan lipat surat suara di kantor KPU Solo. KPU Solo akan mengajukan penggantian surat suara rusak setelah proses sortir dan lipat rampung. KPU Solo menerima surat suara sebanyak 454.487 lembar, baik untuk Pilgub Jateng dan Pilwalkot Solo. Ya, ribuan kelompok penyelenggara pemungutan surat suara atau KPPS dilantik KPU Kota Salatiga. Mereka nantinya bertugas pada pemilihan gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah, dan wali kota, wakil wali kota Salatiga. Sebanyak 2.107 petugas KPPS dilantik di Auditorium Universitas Islam Negeri Salatiga Jumat pekan lalu. Mereka nantinya bertugas di 301 TPS yang tersebar di kota Salatiga. Petugas KPPS bertugas pada Pilgub Jateng dan pemilihan wali kota wakil wali kota Salatiga pada 27 November mendatang. Petugas KPPS ini akan mendapat honor Rp800.000, sedangkan ketua KPPS Rp850.000. Setelah dilantik, anggota KPPS akan mengikuti BIMTEK selama 2 hari. Mereka akan bertugas penuh pada 7 hari menjelang pemungutan suara, mulai dari membagikan undangan kepada warga yang sudah mempunyai hak pilih sampai persiapan pendirian TPS.